Halo teman-teman, hari ini saya dan kedua teman saya akan menjelaskan mengenai ekstremitas superior. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raymond William. Saya Thierry Dauzentelium. Saya Angelin Michelle Salim. Selamat menyaksikan. Berikut adalah 4 topik yang akan kami bahas kali ini. Yang pertama adalah susunan ekstremitas superior. Ekstremitas superior terdiri dari gelang bahu dan lengan, di mana gelang bahu terbagi menjadi clavicula dan scapula. Sedangkan lengan terbagi menjadi lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Yang pertama adalah gelang bahu. Gelang bahu atau ossa singuli sendiri terdiri dari 2 tulang, yaitu clavicula dan scapula. Clavicula sendiri merupakan tulang yang berbentuk seperti huruf S. Clavicula yang ada di sebelah kanan ini berdasarkan dari tampak kranial atau menuju ke kepala, dan clavicula sebelah kiri berdasarkan tampak kaudal atau menuju ke ekor. Adapun bagian dari os clavicula adalah yang pertama facies articularis acromialis yang merupakan bagian lebih halus dan melekat ke acromion di os scapula. Dan ada facies articularis sternalis yang lebih kasar dan melekat ke os sternum. Lalu ada corpus claviculae yang merupakan badan dari os clavicula dan tuberculum conoideum yang merupakan tonjolan kecil di os clavicula. Selanjutnya adalah tulang gelang bahu yang kedua, yaitu os scapula. Secara garis besar, scapula ini bentuknya seperti segitiga yang menyebabkan dia memiliki 3 batas atau margo dan 3 sudut atau angulus. Untuk margonya sendiri terdiri dari margo medialis, margo lateralis, dan margo superior. Untuk angulusnya terdiri dari angulus superior, angulus lateralis, dan angulus inferior. Lalu, ada bagian yang bernama fossa subscapularis jika dilihat dari ventral, yang merupakan tempat melekatnya musculus subscapularis. Di scapula, ada semacam lekukan ke dalam yang disebut dengan incisura scapulae. Kemudian ada juga processus coracoideus. Untuk tampak dorsal, terlihat bagiannya ini lebih halus dibandingkan dengan tampak ventral. Di tampak dorsal, ada spina scapulae yang akan melebar ke arah lateral yang disebut dengan acromion. Lalu, ada fossa yang berada di atas spina yang dinamakan dengan fossa supraspinata, dan fossa yang berada di bawah spina yang dinamakan dengan fossa infraspinata. Terakhir, di angulus lateralis ada cavitas glenoidalis yang merupakan tempat melekatnya caput humeri. Selanjutnya, kita akan lanjut ke lengan atas atau humerus. Pertama, ada caput humeri atau kepala dari os humerus. Di humerus terdapat 2 kolum atau leher, yaitu kolum anatomicum dan kolum chirurgicum. Kolum chirurgicum merupakan lokasi di mana sering terjadi patah atau fraktur. Lalu ada 2 tuberculum, yaitu tuberculum majus dan tuberculum minus yang posisinya lebih ke depan. Di antara kedua tuberculum tersebut ada semacam alur yang disebut dengan sulcus intertubercularis. Kemudian ada badan dari humerus atau corpus humeri. Jika kalian lihat, di bagian korpus ini tidak rata. Ada bagian yang lebih menonjol yang disebut dengan tuberositas deltoidea, yang menjadi tempat melekatnya musculus deltoid. Kemudian, di bagian bawah ada 2 epicondylus, yaitu epicondylus medialis dan epicondylus lateralis. Lalu, ada 2 cekungan yang disebut dengan fossa coronoidea dan fossa radialis. Di tempat pertemuan antara humerus dengan caput radii disebut dengan capitulum humeri. Sedangkan tempat pertemuan antara humerus dengan incisura trochlearis disebut dengan trochlea humeri. Capitulum humeri dan trochlea humeri secara satu kesatuan disebut dengan condylus humeri. Untuk bagian dorsal, di bagian bawah ada cekungan juga yang disebut dengan fossa olecrani. Kemudian ada bagian yang dinamakan dengan sulcus nervi ulnaris untuk jalur dari nervus ulnaris. Di corpus humeri juga ada yang dinamakan dengan sulcus nervi radialis untuk jalur dari nervus radialis. Maka dari itu, jika terjadi fraktur pada humeri, harus diperiksa apakah nervus radialis tersebut terkena dampak dari fraktur tersebut atau tidak. Bagian selanjutnya adalah lengan bawah.
atau ossa cubii yang terdiri atas os radius dan os ulna. Mari kita mulai dari os radius. Dapat diperhatikan terdapat penampang ventral, penampang dorsal, dan penampang ulnar. Mari kita mulai dari penampang ventral. Bagian proksimal terdapat caput radii yang merupakan bagian kepala dari os radius. Selanjutnya, terdapat kolum radii yang merupakan bagian leher dari os radius. Pada bagian bawah setelah kolum radii, terdapat sebuah tonjolan pada os radius yang disebut sebagai tuberositas radii. Selanjutnya, pada bagian badan dari os radius, terdapat sebuah lubang kecil yang disebut sebagai foramen nutrisium. Kemudian pada sisi medial dari os radius, terdapat margo interoseus, sedangkan pada sisi anteriornya terdapat margo anterior. Kemudian pada bagian badan dari os radius, juga terdapat sebuah lekukan yang disebut sebagai fascias anterior. Beralih ke bagian distal dari os radius, terdapat sebuah tonjolan yang disebut sebagai processus styloideus radii. Selanjutnya adalah tulang ulna. Dapat diperhatikan terdapat penampang anterior, penampang posterior, serta penampang ventral. Pada penampang anterior, terdapat dua buah lekukan pada bagian proksimal. Yang pertama disebut sebagai incisura trochlearis, kemudian di bawahnya adalah incisura labialis. Kemudian terdapat processus coronoideus. Selanjutnya di bawah processus coronoideus terdapat tonjolan yang disebut sebagai tuberositas ulnae. Kemudian menuju ke bagian bawah terdapat foramen nutricium dan juga ada fascies anterior. Bagian tulang yang tampak menonjol disebut sebagai margo interoseus. Kemudian pada bagian distal terdapat caput ulnae. Kemudian bagian yang menonjol disebut sebagai processus styloideus ulnae. Yang terakhir adalah tangan atau disebut ossa manus. Tangan atau ossa manus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ossa carpi, ossa metacarpi, dan ossa digitorum. Ossa carpi terdiri dari 8 jenis tulang. Untuk ossa metacarpi terdiri dari ossa metacarpi 1 hingga 5. Dan untuk ossa digitorum terbagi menjadi 3 bagian, kecuali pada bagian ibu jari. Berikut adalah penampakan tangan sisi kanan tampak palmar. Mari kita lihat bagian ossa carpi. Ossa carpi terdiri dari 8 jenis tulang. Pada bagian proksimal, yang pertama adalah os scapoideum, yang bentuknya seperti perahu. Lalu, ada os lunatum yang bentuknya sedikit bulat, menyerupai bulan sabit. Selanjutnya adalah os triquetrum, yang terletak pada dorsal, dan yang terakhir, pada bagian proksimal, ada os pisiform yang bentuknya bulat seperti biji jagung. Berpindah ke bagian distal, ada os hamatum yang terlihat seperti ada tonjolannya. Kemudian ada os capitatum yang tulangnya paling besar di ossa carpi. Selanjutnya, ada os trapezoideum yang merupakan tulang terkecil di antara ke-8 jenis tulang lainnya. Dan yang terakhir, adalah os trapezium yang berbentuk seperti trapesium. Ada pula tips untuk menghafal ke-8 tulang tersebut, yaitu nalutripi mamicaha, di mana huruf yang saya berikan kapital menunjukkan nama awal setiap jenis tulang. Mari kita lanjutkan ke bagian ossa metacarpi. Pada bagian ossa metacarpi terdapat os sesamoideum. Kemudian pada bagian yang terakhir yakni ossa digitorum. Ossa digitorum terbagi atas 3 bagian, yaitu phalanx proximalis, phalanx medialis, dan phalanx distalis. Khusus pada ibu jari hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu phalanx proximalis dan phalanx distalis. Pada bagian tulang phalanx ini juga terdapat caput phalangis atau bagian kepala, dan juga basis phalangis yang merupakan bagian dasar. Yang terakhir, pada bagian ujung tulang phalanx ini terdapat tuberositas phalangis distalis. Berikut adalah sumber-sumber yang kita gunakan untuk membuat video ini. Sampailah kita pada akhir dari materi skeletal ekstremitas superior ini. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dari awal hingga akhir video dapat memberikan manfaat dan membantu dalam proses pembelajaran. Terima kasih.